Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Rekan Dewan Juri yang terhormat, rekan panitia yang saya hormati, serta teman-teman sekalian di rumah yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya berupa nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Sholawat berbingkai salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih Allah, beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman muter-muter menuju zaman komputer seperti pada hari ini. Dari zaman kebodohan jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti pada hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama Faza Wardanadila. Saya adalah seorang siswa kelas 11 SMA Muhammadiyah Wonosobo. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata dengan judul Pemuda Mengambil Peran. Teman-teman di rumah sekalian yang berbahagia, pemuda Indonesia memiliki andil yang cukup besar terhadap persiapan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dari melawan penjajah hingga mencapai titik Indonesia merdeka, yang mana pelajar Indonesia memiliki peranan yang sangat berharga. Pemuda Indonesia juga memiliki tonggak kesatuan dan kesatuan yang berikrarkan Sumpah Pemuda yang telah menyatukan berbagai suku bangsa di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Bapak Presiden kita, beliau Insinyur Soekarno, pernah berkata bahwa bawalah aku 1000 orang tua, dan saya akan mencabut Semeru dari akarnya. Bawalah aku 10 orang pemuda, dan saya akan kugoncangkan dunia. Generasi muda Indonesia yang berbahagia, tepat di 76 tahun Indonesia merdeka, di mana kita semua masih dalam pandemi COVID-19. Virus corona yang terdeteksi masuk Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 kemarin, yang sangat berdampak kepada masyarakat kecil Indonesia, kepada para pelaku mikrousaha Indonesia, dan berdampak kepada kita semua pelajar Indonesia, yang mana kita terus dituntut untuk melakukan pembelajaran secara online. Padahal ada banyak sekali problematika dari pembelajaran online. Susah sinyal, kurangnya interaksi dan komunikasi antara guru dan siswa, tidak memiliki uang untuk membeli kuota, jenuh di rumah karena tidak bertemu teman, bahkan berkenalan dengan teman
zaman baru pun secara online. Tak sedikit juga pelajar Indonesia yang belum memiliki handphone. Teman-teman sekalian, pandemi COVID-19 memang telah mengubah kehidupan normal menjadi tidak normal, dan kehidupan tidak normal menjadi normal. Tetapi bukan berarti kita melankolis begitu saja. Pandemi COVID-19 memang telah mematahkan banyak sekali asa. Tapi bukankah hidup adalah tentang berjalan, menghindari segala rintangan dan mengalahkannya sekuat tenaga? Kita remaja Indonesia, kita generasi muda Indonesia, masa depan Indonesia berada dalam genggaman tangan kita. Teman-teman sekalian, tepat di 76 tahun Indonesia merdeka, kita bisa memberi peran yang terbaik untuk ibu pertiwi kita, untuk tanah air kita tercinta Indonesia. Kita, pelajar Indonesia, harus memiliki pikiran yang kritis, konstruktif, inovatif, dan kreatif dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Karena kita bisa menjadi agent of change, agen dari perubahan untuk Indonesia menjadi lebih maju. Pemuda Indonesia juga harus memiliki giroh atau semangat belajar yang tinggi. Bayangkan saja, 10 atau 20 tahun ke depan, salah satu dari kita ada yang menjadi presiden, salah satu dari kita ada yang menjadi seorang menteri, ataupun kita semua menjadi orang yang sukses di masa depan. Teman-teman sekalian, belajar bukan hanya dari hal formal saja, tetapi kita bisa mengambil pelajaran dari alam, pelajaran dari lingkungan, dan juga dari setiap tempat. Kita jadikan pelajaran dengan cara menjadikan itu semua pengalaman yang berharga. Sahabatku sekalian yang berbahagia, peran pemuda Indonesia yang selanjutnya adalah semangat persatuan dan juga kesatuan. Kita sebagai pelajar tidak boleh mudah terpengaruh oleh hoax, tidak boleh mudah terpengaruh dengan terorisme dan juga radikalisme. Kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa memberikan contoh yang positif kepada masyarakat Indonesia, berbagi kebaikan dengan cara apapun, dan terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Karena kita, pemuda Indonesia, memiliki peran yang cukup penting dalam memutus rantai COVID-19. Pemuda Indonesia juga harus mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Apakah jati diri bangsa Indonesia itu? Ya, itu adalah kebudayaan Indonesia. Kita bisa menjadikan kebudayaan sebagai kebiasaan dan membawa nama Indonesia sampai ke ranah internasional. Kita harus melestarikan dan mencintai kebudayaan Indonesia. Tak perlu malu menggunakan pakaian batik. Tak perlu malu berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Tak perlu malu menggunakan pakaian adat Indonesia. Dan tak perlu malu memakan makanan Indonesia. Syukurilah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa kita, multikultural yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Syukurilah semua yang ada pada negara kita. Teman-teman sekalian, merah darah adalah perumpamaan bahwa semangat perjuangan akan terus berkobar sampai tetes darah penghabisan, dan putih tulang adalah perumpamaan bahwa kita memiliki mental baja yang tidak akan pudar walaupun peluru yang panas menembus ke dalam diri kita.
bebas. Akan tetapi, jangan sampai kita malas untuk terus melanjutkan perjuangan kemerdekaan yang bebas. Mungkin cukup sekian sepatah dua patah kata yang dapat saya sampaikan. Ada lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kurangnya itu datang dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!